Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Aditya Permana Putra dengan NIM 2409059111125 dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai case based learning mengenai kolibasilosis pada burung merpati Columba livia. Industri pemeliharaan merpati berkembang pesat dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Namun, perkembangan tersebut juga diiringi oleh meningkatnya risiko penyakit infeksius yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi peternak. Pada sebuah peternakan, terjadi kematian pada puluhan ekor merpati. Mereka terkena penyakit kolibasilosis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh Escherichia coli atau avian patogenik E. coli. Penyakit ini dapat menimbulkan berbagai kondisi, seperti koliseptisemia, peradangan kantung udara, hingga infeksi sistemik yang berujung pada kematian. Kolibasilosis merupakan penyakit bakterial yang disebabkan oleh Escherichia coli atau avian patogenik E. coli. Bakteri ini termasuk normal berada pada usus, namun dapat menjadi patogen ketika imunitas burung menurun, kondisi kandang buruk, atau terjadi stres. Penyakit ini sering menyerang sistem pernafasan dan organ dalam seperti hati, paru-paru, dan ginjal, menyebabkan koliseptisemia atau peradangan sistemik, termasuk bakteri gram negatif berbentuk basil atau batang, berukuran sekitar 1-3 mikrometer panjang dan 0,4-0,7 mikrometer untuk lebarnya, tidak membentuk spora, tetapi dapat bergerak dengan flagella peritrik terdapat di seluruh permukaan sel. Hidup secara aerob fakultatif, artinya dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Pada perwarnaan gram, tampak merah muda karena dinding sel tipis dan kandungan lipid tinggi. Koloni pada agar McConke berwarna merah muda menandakan fermentasi laktosa positif. Gejala klinisnya pada burung merpati yang terinfeksi kolibasilosis menunjukkan keluarnya darah dan lendir dari rongga mulut, disertai penurunan kondisi tubuh, hilangnya nafsu makan, serta penurunan berat badan yang signifikan. Pada kasus yang parah, terjadi peningkatan angka kematian, terutama pada anak merpati. Gejala-gejala ini mencerminkan adanya gangguan sistemik akibat infeksi bakteri E. coli yang menyebar ke berbagai organ. Metode identifikasi, isolasi, dan identifikasi bakteri yang diisolasi dari sampel hati, darah, jantung, dan limpa dilakukan uji pada media agar McConke, IMB agar, BGA agar, XLD, dan hasil pewarnaan gram menunjukkan isolat dikonfirmasi sebagai bakteri E. coli. Kemudian uji biokimia juga dilakukan untuk menentukan jenis bakteri yang menginfeksi. Uji katalase, indol, methyl red, motilitas hasilnya positif, sedangkan uji pipi, sitrat, dan oksidase hasilnya negatif. Dan isolat dikonfirmasi sebagai E. coli. Dari serangkaian resistensi antibiotik menggunakan metode divisi cakram, antibiotik yang paling efektif adalah gentamisin dan kloramfenikol. Kemudian penanganan yang dilakukan yaitu gentamin 1 mg per kilogram BB intramuskular selama 5 hari, disertai suplemen hati, LIF52, dan vitamin burung terlihat pulih tanpa komplikasi. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu kebersihan kandang dan lingkungan, mengatur ventilasi dan kepadatan kandang agar tidak terlalu padat, menyediakan pakan dan air minum bersih, memberikan vitamin dan suplemen secara rutin, konsultasi antibiotik dengan dokter hewan, menerapkan biosecurity secara berkala di peternakan. Kemudian kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa E. coli merupakan penyebab utama kolibasilosis pada merpati yang menyebabkan kematian dan gangguan organ dalam. Faktor lingkungan yang buruk, stres, dan penggunaan antibiotik yang tidak bijak menjadi penyebab utama penyebaran penyakit. Diagnosis laboratorium dan pengobatan berdasarkan uji sensitivitas antibiotik terbukti efektif menurunkan angka kematian. Pencegahan melalui manajemen
dan kebersihan kandang tetap menjadi langkah terbaik dibanding pengobatan. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika adalah kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.